Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun panjenengan berada. Izinkan saya selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pembangunan Novi Catur Musmita, SPD MSI, dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Blitar, menyampaikan salam sehat dan semangat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kuliah perdana mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Bagaimana kabarnya? Saya harap panjenengan semuanya dalam keadaan kabar sehat dan kondisi baik. Mata kuliah Sosiologi Pembangunan merupakan mata kuliah yang penting, yang sangat strategis untuk dipelajari oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, termasuk mahasiswa di fakultas yang lain pula. Karena dalam Sosiologi Pembangunan kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan dan pembangunan dari berbagai negara, baik negara yang maju, negara berkembang, maupun negara yang masih dalam kondisi terbelakang. Sekilas tentang profil saya, baik dari alamat, kemudian kegiatan saya dalam pengalaman organisasi maupun pengalaman pekerjaan. Baik, pada mata kuliah Sosiologi Pembangunan kita akan membahas berbagai konteks pembangunan dari berbagai sudut. Deskripsi mata kuliah bahwa Sosiologi Pembangunan adalah mengajak para mahasiswa untuk melihat berbagai masalah-masalah sosiologi dalam pembangunan dengan melihat perubahan sosial secara makro serta interaksi antar negara dalam konteks pembangunan, memberi pengetahuan tentang faktor-faktor sosial budaya yang dapat mempercepat maupun menjadi kendala dalam proses pembangunan dengan pendekatan teori modernisasi, dependensi, dan sistem dunia. Kalau kita bicara pembangunan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Pada era tahun 70-an ya, bahkan sebelum kemerdekaan, kemudian 70-an, 80-an. Kalau kita bicara pembangunan di desa cenderung suasana begitu alami, areal persawahan, perkebunan, kemudian masyarakat yang begitu menambahkan ciri khas pedesaan begitu kental dan kuat, masyarakat yang begitu akrab, penuh kekeluargaan, saling mengenal ya. Kemudian tepos liro, rasa peduli sangat tinggi, rasa peduli, gotong royong sangat tinggi ya. Ketika ada orang yang membangun rumah, dalam istilah Jawanya rasayan, maka tetangga-tetangga tidak perlu diundang, mereka akan datang sendiri membantu dalam mendirikan rumah. Tradisi-tradisi kebudayaan masih begitu kental dan kuat di pedesaan. Sementara di Indonesia tidak semua desa saat itu sudah dimasuki listrik. Jalan-jalan juga masih tidak semuanya beraspal, bahkan sebagian besar makadam ya, masih bebatuan, bahkan ada yang masih tanah-tanah pasir begitu ya. Kemudian Pak Harto mulai terus melaksanakan pembangunan selaku presiden pertama ya, menggencarkan pembangunan dengan program Repelita ya, terus dibangun. Kemudian 70-an, 80-an tahun itu listrik sudah mulai masuk, jalan-jalan mulai di aspal.
perubahan sosial juga mulai tampak di desa-desa. Masyarakat mulai mengenal televisi, ya, radio yang saat itu TV satu-satunya TV ya TVRI ya, dan muncul ada TPI RCTI tahun 90-an. Kemudian pada era 90-an listrik sudah masuk di seluruh desa di Indonesia. Kemudian menjelang 80-an sudah mulai banyak perubahan sosial yang begitu besar ya, karena toko-toko atau swalayan sudah mulai masuk di area-area perbatasan. Bahkan sekarang sudah masuk di pedesaan-pedesaan ya. Kan tidak heran masyarakat sudah mulai banyak perubahan ya. Yang dulunya belanja di pasar hanya tersedia pada jam-jam tertentu, misalkan jam 2 dini hari sampai jam 10 siang. Kemudian dengan swalayan-swalayan baru yang muncul di perbatasan, kemudian di desa-desa, dibuka 24 jam, menyediakan berbagai jenis kebutuhan, dan juga didesain, ditata begitu rapi, begitu indah, begitu menarik perhatian para pembeli, sehingga orang-orang di desa, di perbatasan bisa membeli selama 24 jam kebutuhan apa saja yang diperlukan. Kemudian dari para pelayan selalu menyambut, kemudian berpenampilan yang menarik. Ini juga menjadi suatu perubahan-perubahan yang mengusung para pembeli akhirnya tertarik pada swalayan-swalayan. Sementara di desa jam-jam tertentu terbatas ya. Kemudian penampilan juga dalam kondisi tradisional ya, begitu alami. Namun dari sisi itu kelebihannya apa di desa? Pasar-pasar desa, pasar-pasar tradisional satu, ini menjadi sumber serta mesin ekonomi bagi desa, bagi masyarakat. Karena di situ masyarakat bisa melakukan jual dan beli, mendapatkan income bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian di desa, pasar-pasar desa menjadi sumber-sumber utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, masyarakat dalam melakukan sebagai mata pencarian untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Kemudian di desa memiliki keunggulan, barang-barang dijual dan barang-barang yang begitu baru ya, karena memang tidak tersedia pada pembungkus-pembungkus ya. Kemudian di desa ini seiring dengan perubahan, apalagi saat ini pada tahun 2015 sampai 2021 mengalami banyak perubahan-perubahan ya. Bahkan di kota-kota besar sudah mulai muncul swalayan-swalayan besar ya, yang akhirnya dengan munculnya perkembangan teknologi, ada e-commerce, ada aplikasi-aplikasi jual beli lewat online, baik itu baju, kemudian sepatu, kebutuhan makan yang siap saji, bahkan siap diantarkan oleh sistem aplikasi 24 jam. Maka di kota-kota besar, di Jakarta, di Jogja, bahkan di Kediri sudah mulai banyak ditutup gerai-gerai swalayan besar karena pembeli sudah mulai beralih dengan penjual beli model online. Maka swalayan besar tersebut tidak mampu lagi mencukupi untuk operasional, pengeluaran, membayar sewa lokasi yang besar, membayar para karyawannya, akhirnya ditutup. Nah, ini juga contoh-contoh perubahan sosial yang terjadi di era saat ini dari masa ke masa. Nah, di sini kita juga akan mengupas tentang masalah-masalah sosiologi dalam pembangunan, kemudian melihat perubahan sosial secara makro, serta interaksi antar negara dalam konteks pembangunan, memberi pengetahuan tentang faktor-faktor sosial budaya yang dapat mempercepat atau bahkan menjadi kendala atau menghambat dalam proses pembangunan dengan pendekatan teori modernisasi, dependensi, dan sistem dunia.
Lalu apa sih tujuan mempelajari sosiologi pembangunan? Ada 7 ya. Pertama, diharapkan mahasiswa mampu memberikan penjelasan munculnya kajian pembangunan dan tema-tema dalam sosiologi pembangunan. Yang di dalamnya kita akan juga mempelajari sejarah teori-teori sosiologi dalam pembangunan, baik klasik maupun modern. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan makna pembangunan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik dari negara yang sedang membangun negara dunia ketiga ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perspektif teori pembangunan. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pembangunan yang terjadi di pedesaan dalam perspektif sosiologi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pembangunan dan perkembangan yang terjadi di perkotaan. Seperti yang sudah kita kupas tadi, pembangunan di desa, kemudian pembangunan di kota mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang begitu cepat ketika mulai hadirnya teknologi, yaitu berupa aplikasi-aplikasi jual beli online seperti Shopee, kemudian Gojek dan sebagainya, yang begitu cepat memberikan pelayanan jual beli kepada masyarakat secara online 24 jam. Ini juga memberikan dampak yang begitu cepat dalam masyarakat berpikir, masyarakat dalam gaya hidup. Nah, kemudian yang ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan proses industrialisasi di negara-negara dunia ketiga maupun negara berkembang. Bahkan dengan era pandemi ini semakin banyak perubahan sosial yang begitu cepat. Banyak perusahaan-perusahaan besar seperti McD, kemudian lembaga-lembaga makan besar ini akhirnya tutup gerainya, tidak hanya di daerah di Indonesia, bahkan di dunia tutup gara-gara tidak mampu lagi untuk operasional karena adanya pandemi COVID. Kemudian aplikasi-aplikasi seperti e-meeting di Zoom, kemudian Google Meet ini semakin dibutuhkan, semakin diperlukan oleh masyarakat, terutama di saat pandemi ini, untuk mengurangi terjadinya penyebaran COVID demi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada semester ke depan. Pada pertemuan pertama yang kita lakukan pada saat ini adalah kontrak mata kuliah ya. Kemudian pertemuan kedua kita akan mengupas tentang konsep dan makna pembangunan. Kemudian pertemuan ketiga, peran negara dan masyarakat dalam pembangunan. Sehingga negara akan membangun menjadi negara yang kuat, negara yang maju. Tidak bisa hanya pemerintah saja atau negara tanpa didukung oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, teori modernisasi, makna dan lahirnya teori modernisasi. Pertemuan kelima, kita akan mengupas tentang teori modernisasi, teori Harold Chomer tentang tabungan dan investasi, setelah Max Weber, etika Protestan. Kemudian pertemuan yang ke-6, teori modernisasi oleh David McClelland, dorongan berprestasi. Kemudian W.W. Rostow, 5 tahap pembangunan. Ini akan kita pelajari, kita simak bersama, kita telah tentang 2 teori tersebut pada pertemuan ke-6. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita akan mempelajari, membahas tentang teori modernisasi oleh Bert F. Hasselhoff, faktor-faktor non-ekonomi, serta Alex Ingalls dan David H. Smith, manusia modern. Kita akan mencoba mempelajari, memahami teori-teori atau konsep-konsep yang ditawarkan, yang disampaikan oleh para pakar-pakar tersebut di atas.
Kemudian pada pertemuan ke-8 kita akan belajar tentang perspektif teori ketergantungan atau dependency teori, itu tentang sejarah negara dunia ketiga dan pembangunan di negara sedang berkembang serta inti dari teori ketergantungan. Kemudian pada ke-9 kita lakukan adalah ujian middle test atau UTS. Kemudian yang ke-10 perspektif pasca ketergantungan, yaitu teori sistem dunia dan teori pembangunan alternatif. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan ke-11 perspektif pasca ketergantungan, teori MDGGS, kemudian neoliberalisme ya, dan feminis. 3 teori yang akan kita pelajari ya. Kemudian yang ke-12 teori pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Theory. Kemudian yang ke-13 teori pembangunan manusia, pembangunan pedesaan dan perkotaan yang tadi sekilas kita kupas. Kita akan pelajari tentang karakteristik pembangunan di desa maupun di kota ya. Kemudian yang ke-14 industrialisasi dan pembangunan. Yang ke-15 kependudukan dan pembangunan. Kemudian dilanjutkan di akhir semester ini kita adakan final test atau UAS. Metode yang kita gunakan ya, ada ceramah, kemudian small group discussion, cooperative training, dan project based learning. Kita kemudian diskusi, resume dari materi-materi, ada tugas dari individu maupun kelompok, kita berikan materi untuk meresum, membuat PPT dan makalah, kemudian presentasi ya. Kemudian di salah satu meeting pertemuan di antara 16 nanti saya akan mengundang para praktisi atau pakar untuk menyampaikan tentang pembangunan di negara-negara berkembang maupun negara maju, terutama di Indonesia maupun Eropa dan Afrika ya. Yang nanti akan kita undang yaitu dari LIPI, yang kebetulan dari LIPI adalah pakar pembangunan di Eropa dan Afrika. Kemudian bahan materi bisa berupa makalah, kemudian artikel, jurnal penelitian, buku, kemudian video-video yang relevan, link YouTube webinar, dan handout tentang sosiologi pembangunan. Ini menjadi bahan materi yang akan memperluas, melengkapi kajian kuliah kita pada sosiologi pembangunan. Kemudian penugasan mahasiswa, setiap pertemuan pada akhir kita akan selalu berikan tugas individu yang berupa link untuk dikerjakan sebagai bentuk supaya mahasiswa menelaah, kemudian mendalami dan mempelajari setiap materi-materi yang kita sampaikan pada setiap pertemuan. Kemudian juga ada nanti tugas kelompok, kita bagi dalam kelompok untuk membuat PPT makalah, kemudian dipresentasikan, kemudian meresum kuliah tamu yang dari LIPI yang akan kita selenggarakan via daring. Kemudian bobot nilai ya, presensi 30%, ya, presensi kehadiran. Kemudian penugasan keaktifan di kelas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester atau final test 30%. Sehingga saya harap rekan-rekan mahasiswa selalu aktif hadir mengikuti perkuliahan, baik nanti secara daring atau online maupun tatap muka sesuai schedule yang akan kita rencanakan. Kemudian daftar pustaka atau referensi yang digunakan banyak sekali, bisa teman-teman atau rekan-rekan mengambil dari berbagai sumber seperti yang kita paparkan pada tayangan slide di layar ini. Monggo silakan bisa mencari berbagai sumber dari buku, dari internet, dari jurnal, dan dari mana saja. Yang terpenting relevan dan sesuai untuk menunjang wawasan dalam mempelajari sosiologi pembangunan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kuliah perdana. Saya harap panjenengan semua selalu sehat, selalu bersemangat untuk aktif
mengikuti perkuliahan dan mengembangkan diri, mencari informasi dan juga sumber-sumber yang relevan, yang sesuai dengan materi sosiologi pembangunan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.